Oke, kita akan mulai membahas ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan ini untuk material apa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan follow IG saya di sini. Di sana di IG saya banyak banget galeri hasil pekerjaan saya. Yuk kita mulai yang pertama. Yang pertama saya akan mereview Quadra. Quadra ini barang cetakan seperti granit tile. Ya bisa dibilang hampir mirip-mirip sama keramik cetakan juga. Quadra sekarang lagi tren di tahun 2022. Karena Quadra itu hampir ukurannya lumayan gede-gede. Dia memiliki tebal 9 mili sampai 1,2 mili. Dia hampir mirip seperti solid surface. Cuman saya mau membahas solid surface di sini, kebetulan saya nggak ada sampelnya. Jadi kita membahas yang ada dulu. Nah seperti ini Quadra. Quadra untuk sekarang slab yang terbesar itu ada sekitar, paling gede itu sekitar 3 meter kali 160 cm. Itu yang paling gede. Dan ada juga yang 1 kali 1 meter. Quadra kalau dibandingkan sama material yang lain seperti marmer, ada plus minusnya dari kedua material ini. Untuk Quadra sendiri, pertama kita bahas Quadra. Untuk Quadra sendiri, ini dia cara pemasangannya hampir mirip seperti keramik atau granit tile. Cuman karena dia di belakangnya ini halus, ini harus menggunakan semen yang mengandung lem, seperti contohnya material MU atau yang sejenisnya lah, atau demik atau apa gitu, yang sejenisnya semen khusus. Karena di sini teksturnya yang belakang sangat halus, beda sama keramik. Kalau keramik masih bisa kita pasang pakai semen gresik dan 3 roda. Kalau yang ini Quadra nggak bisa. Kalau dipaksa pakai semen gresik dan 3 roda, hasilnya akan fatal. Rekatnya nggak akan sekuat MU. Quadra sendiri untuk pemasangannya, dia nutnya nggak bisa rata seperti marmer karena dia nggak bisa dipoles. Kalau misalkan ini dipoles, mengkilapnya ini akan hilang karena Quadra itu hanya di atasnya aja yang mengkilap, sampai lapisan sininya itu nggak ada mengkilapnya, cuman bagian atas. Material ini cocok untuk digunakan di top table, meja atau meja island, dan dinding atau lantai. Terus Quadra nggak bisa disamakan dengan marmer. Semisal ini Quadra baret, terus Quadra pecah, dan Quadra itu misal 2-3 tahun yang akan datang warna mengkilatnya pudar atau ada goresan baret, entah kena goresan barang apa gitu, dia nggak bisa dipoles. Jadi lama-lama Quadra bisa minta diganti karena warnanya udah nggak seperti baru lagi. Soalnya Quadra itu yang mengkilap hanya bagian atasnya aja. Sekarang sih lagi ngetren untuk Quadra sendiri. Nah
Untuk cara pemasangannya, kalau diberikan ke tukang yang belum paham masangnya, ini sangat-sangat tidak dianjurkan, karena setiap orang pasti mengira si kuadra itu cara pasangnya hampir sama-sama kayak granit dan keramik, padahal enggak. Dia harus setiap ketemu, misal ini ada nut, kita di sini harus benar-benar kita pakai klem, namanya ya klem nut, supaya agak rata. Soalnya si kuadra itu karena ukurannya slab gede, itu dia itu melengkung seperti cekung gitu. Ketika kita pasang, ujung sini rata, ujung sini rata, di sini pasti nongol. Kenapa harus dibutuhkan klem supaya rata? Jadi si kuadra ini nggak bisa masangnya supaya rapi, nggak bisa tanpa klem. Dan cetakan-cetakan kuadra itu saat ini hampir semua rata-rata menyerupai desain-desain seperti motif-motif marmer. Bedanya marmer sama kuadra, ini marmer, kebetulan saya ada sampelnya marmer Wet Carrara yang dari Italia. Kalau marmer itu punya pori-pori. Kalau si kuadra itu nggak punya pori-pori, jadi bisa dikatakan itu jauh lebih aman dari masalah ngembun atau ngompol atau jamuran atau flek. Wow. Tapi kalau untuk marmer, asal pemasangannya benar, bisa dikatakan ini nggak akan nimbul flek atau jamur atau ngompol. Untuk marmer sendiri pemasangannya harus melalui beberapa proses sebelum dipasang. Sebenarnya kedua material ini kalau bisa dikatakan untuk harga nggak beda jauh. Cuman kenapa marmer terlihat mahal? Marmer itu terlihat mahal karena satu, pemasangannya. Soalnya kalau marmer sebelum dipasang kita harus coating untuk menghindari ngompol dan keluarnya jamur. Kita harus waterproofing yang bagian bawah sini, bisa menggunakan aquaproof, sika, atau resin. Tapi kalau untuk resin harus ditaburin dengan pasir supaya nanti waktu pemasangannya rekatnya itu bisa sempurna. Dan terus bedanya marmer ini asli granit ya, granit asli batu, bukan granit tile ya. Nah, bedanya marmer sama granit, kalau granit itu bisa dikatakan 100% itu benar-benar asli batu, tapi kalau marmer itu 70%-nya batu, 30%-nya itu batuan kapur. Jadi pori-porinya lebih gedean marmer dibanding granit. Kenapa? Ada beberapa marmer, kalau ini Wet Carrara dia belakangnya nggak pakai jaring. Tapi kalau ini marmer Lunagre, ini lebih gampang patah lagi. Cuman kalau patah bisa diresin, bisa dipoles, setelah dipoles hasilnya nanti nggak begitu terlihat pecah. Nah ini dia di belakangnya selalu pakai kasa. Kalau nggak pakai kasa, waktu pemasangannya pasti bisa patah. Marmer juga beberapa marmer ada sih yang nggak pakai itu. Nah ya, yang contohnya yang ini Carrara, Volakas, Bianca. Nah yang sejenis kayak gitu. Sebenarnya banyak banget motif marmer itu, tergantung selera untuk warna dan motifnya. Nah untuk marmer disarankan itu untuk interior, jangan dipakai marmer untuk eksterior. Memang sih bagus marmer untuk eksterior, seperti marmer contohnya seperti travertin atau yang lain gitu, bagus untuk eksterior. Cuman si marmer akan kalah dengan granit. Dia akan tahan cuaca panas, hujan. Yang rekomen sih untuk eksterior itu kita pakainya granit, karena granit tuh benar-benar lebih kuat dibanding marmer.
Cara pemasangannya sih sama, granit. Kalau misalkan kita mau pasangan pakai adukan gitu, harus di waterproofing pakai sika, quaproof, resin dan sebagainya. Terus untuk pemasangan yang saat ini yang sering terjadi itu kita salah pilih material, terutama pasir. Kalau untuk marmer jangan pakai pasir laut. Disarankan untuk memakai pasir hitam atau pasir kali lah, pasir air tawar. Kenapa dipakai pasir kayak gitu? Supaya kalau supaya tidak timbul jamur. Soalnya kalau untuk marmer, kalau kita pakai pasir laut itu kan mengandung garam, sedangkan marmer dan granit itu memiliki pori-pori. Nah, pori-pori itu bisa benar-benar bisa meresap ke bagian bawah sampai naik ke atas. Kadang walaupun udah dicegah pakai aquaproof atau waterproofing gitu, tetap bisa nimbul kandungan garam kalau untuk pakai pasir laut. Untuk semua material ini ya bisa digunakan untuk lantai, dinding, top table, meja island atau yang lainnya juga bisa. Terus untuk selanjutnya saya akan membahas ini teraso. Teraso itu terbuat dari mil, semen, dan biji teraso itu tergantung. Biji teraso itu bisa kita pakai opsi batuan marmer. Dulu saya pernah pakai pasang itu, cuman dulu saya belum rekam videonya. Itu pakai pecahan botol sama kerang, hasilnya juga lumayan. Nah, kalau teraso itu bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Kita mau pakai warna apa, motifnya seperti apa, mau dibikin seperti batu sikat yang biasanya kan sering itu di karpot-karpot atau batu sikat ada gambar bunga atau motif yang lain kayak gitu. Teraso bisa dibikin kayak gitu. Cuman teraso sendiri ini waktu pemasangannya kita harus menggunakan kawat ayam atau wire mesh. Cuman kalau wire mesh terlalu gede ya, yang enak sih kawat ayam. Nah, kebanyakan di lapangan itu ya, di proyek orang itu pinginnya si teraso pingin tampak anat. Itu menurut saya nggak bisa. Kenapa teraso harus pakai nat? Nat itu sebenarnya fungsinya untuk dilatasi. Misal ini si teraso yang ini ama dan yang sini, yang kebetulan yang ini retak. Kalau ini nggak ada nat, pasti retaknya akan nyambung. Tapi kalau ada nat, retaknya yang retak hanya ini aja. Itu bisa retak, itu bisa kita maintenance nanti dengan cara poles. Buat yang pingin nostalgia, sebenarnya sih teraso itu udah lama ya. Tapi sekarang di akhir-akhir sekarang udah mulai ngetren lagi nih teraso. Karena teraso itu kita motifnya bisa bisa memilih mau seperti apa. Kalau marmer atau kuadra ya di pabriknya kayak gitu, di gunung kalau marmer di gunungnya seperti itu ya itu adanya kayak gitu. Ada yang book mat, ada yang ini. Tapi kalau teraso kan sesuai keinginan kita, pinginnya yang seperti apa. Oke, gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau kalian suka, dislike video ini kalau kalian nggak suka. Terus jangan lupa follow IG saya di sini. Nanti di situ akan banyak beberapa galeri foto hasil kerjaan saya. Oke, sekian, terima kasih dari saya.
Salam proyek.